Halo semua, perkenalkan saya Anjana Priyanka dengan NIM 2302104020051. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Parto dan Ibu Dina Fitria, hadirin yang saya hormati serta seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Anjana Priyanka merasa berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting yang mungkin sering terlupakan dalam diskusi mengenai sistem pendidikan kita. Isu tersebut adalah kurangnya program pengembangan minat dan bakat dalam pendidikan, sebuah topik yang meskipun sangat mendasar ternyata seringkali terabaikan di tengah hiruk-pikuk kesibukan kita untuk mengejar nilai ujian dan angka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, setiap anak adalah individu dengan potensi yang unik. Setiap dari mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda. Namun, sistem pendidikan kita saat ini cenderung mengabaikan fakta ini. Sebaliknya, kita justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengasah keterampilan yang hanya mengarah pada nilai ujian semata, tanpa memperhatikan apa yang membuat setiap anak berkembang dengan optimal. Mari kita mulai dengan sebuah kenyataan yang pahit namun perlu diakui. Di banyak sekolah, siswa dipaksa untuk fokus pada pelajaran-pelajaran yang telah terjadwal dan ujian-ujian yang menuntut. Di satu sisi, memang kita tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi yang cerdas dan terampil. Tetapi di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak anak-anak yang memiliki minat dan bakat di luar pelajaran akademik. Ada yang berbakat di bidang seni, olahraga, musik, atau bahkan bidang lain yang tidak diajarkan secara formal di sekolah-sekolah kita. Namun, ironisnya, banyak dari mereka yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengembangkan bakat tersebut. Karena sistem pendidikan kita lebih fokus pada penyeragaman daripada keberagaman. Sistem ini mendewakan ujian sebagai standar keberhasilan, sementara sebenarnya pendidikan harus lebih dari sekedar angka. Apakah kita sudah berpikir bahwa nilai tinggi dalam matematika dan bahasa Indonesia belum tentu mencerminkan keberhasilan seorang anak? Kita telah terlalu lama menganggap bahwa pendidikan itu hanya sebatas pengetahuan akademik, tanpa melihat potensi lain yang tak kalah penting. Fakta yang kita temui di lapangan sangat mengkhawatirkan. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai bidang, ternyata minat dan bakat siswa tidak banyak mendapat perhatian. Sebagai contoh, hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki program ekstrakurikuler yang bisa benar-benar mengembangkan minat dan bakat siswa secara maksimal. Bahkan dalam banyak kasus, program ekstrakurikuler yang ada pun masih tidak terorganisir dengan baik. Saya ingin berbagi sebuah kisah yang menggambarkan betapa pentingnya pengembangan minat dan bakat. Sebut saja seseorang anak bernama Dini. Dini adalah seorang siswa yang sangat berbakat dalam seni lukis. Setiap kali dia menggambar, hasil karyanya selalu memukau. Namun, di sekolahnya, Dini hanya diberi sedikit kesempatan untuk mengasah bakatnya.
Mata pelajaran seni rupa yang diajarkan pun terbatas, hanya sebatas menggambar objek-objek sederhana tanpa ada ruang untuk eksplorasi lebih dalam. Dini tidak memiliki mentor atau fasilitator yang dapat membantunya berkembang. Sayangnya, bakatnya yang luar biasa itu justru tertahan karena tidak ada sistem pendidikan yang mampu menampungnya. Inilah yang terjadi pada banyak anak di seluruh Indonesia. Mereka memiliki potensi besar di luar pelajaran akademik, tetapi sistem pendidikan kita gagal untuk menggali dan mengembangkan potensi tersebut. Bayangkan, seandainya Dini mendapatkan fasilitas yang tepat, sebuah program pengembangan bakat yang benar-benar mendukung, mungkin bukan hanya Dini yang akan mendapatkan manfaatnya, tetapi seluruh dunia seni Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sistem pendidikan yang mengabaikan pengembangan minat dan bakat adalah sistem yang gagal memberi ruang bagi kreativitas dan inovasi. Dalam dunia yang semakin global dan kompetitif, kita tidak bisa hanya bergantung pada kurikulum yang terbatas. Pendidikan seharusnya membuka banyak pintu, memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk menemukan siapa mereka sebenarnya dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Kita perlu menciptakan sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga memberikan perhatian yang serius terhadap minat dan bakat siswa. Ini bukan hanya tentang menciptakan ruang untuk kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan tersebut terorganisir dengan baik, dilatih oleh para ahli, dan diberikan dukungan penuh dari sekolah serta masyarakat. Program pengembangan bakat harus menjadi bagian integral dari kurikulum. Ini berarti tidak hanya melibatkan seni, olahraga, atau musik, tetapi juga mencakup bidang-bidang lain yang relevan dengan kebutuhan zaman seperti teknologi, kewirausahaan, dan keterampilan hidup lainnya. Kita perlu membuka mata dan melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang apa yang dipelajari di kelas, tetapi juga tentang bagaimana kita mengasah keterampilan praktis yang bisa berguna di masa depan. Kita juga perlu menanamkan pada diri kita semua, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun masyarakat, bahwa setiap anak itu istimewa dan memiliki potensi yang unik. Tugas kita adalah memberikan mereka kesempatan untuk berkembang sesuai dengan apa yang mereka minati dan kuasai. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya anak yang belum menemukan jalannya. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, mari kita dukung pendidikan yang lebih inklusif, yang mampu menghargai keberagaman bakat dan minat, bukan hanya yang mengutamakan angka di ujian. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan mencetak generasi yang pintar secara akademis, tetapi juga generasi yang kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sebuah pihak yang telah memberikan kesempatan. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan semangat untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.